Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah. Selamat pagi anak-anak. Pripun kabare? Bagaimana kabarnya? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Amin. Bocah-bocah, dino iki sinau basa Jawa. Anak-anak diperhatikan video ustazah ya. Tidak perlu dicatat atau ditulis, diperhatikan saja penjelasan ustazah. Oke? Anak-anak, silahkan dibuka halaman 11. Kita hari ini akan belajar basa ngoko lan basa krama. Ustazah mulai ya. Anak-anak, di dalam bahasa Jawa terdapat tingkatan-tingkatan bahasa. Hal ini karena orang Jawa sangat memperhatikan unggah-ungguh atau tata krama. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut ada dua, yaitu yang pertama ada basa ngoko atau bahasa kasar, yang kedua ada basa krama atau bahasa halus. Apa sih itu ustazah basa ngoko dan basa krama? Nah, sekarang akan ustazah jelaskan. Basa ngoko yaitu bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang sederajat, seumuran, atau orang yang akrab. Misalnya anak-anak ketika berbicara dengan teman-teman yang ada di kelas. Nah, itu kalau berbicara boleh menggunakan basa ngoko. Berbeda hanya dengan basa krama ya anak-anak. Kalau basa krama itu wajib digunakan ketika kita berbicara terhadap orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati. Misalnya, ketika kita berbicara dengan orang tua, ketika kita berbicara dengan guru, ustadz, ustazah. Nah, anak-anak harus menggunakan basa krama, tidak boleh menggunakan basa ngoko. Karena basa ngoko itu bahasanya kasar, kalau yang basa krama bahasanya halus. Jadi anak-anak kalau berbicara dengan ustazah, kalau berbicara dengan ustadz harus menggunakan basa krama nggih. Kemudian basa krama juga ada pembagiannya sendiri. Nah, pembagian basa krama ini ada dua. Yang pertama yaitu krama lugu madya, yang kedua ada krama inggil. Kalau krama lugu madya ini krama yang agak kasar, sedangkan yang krama inggil yaitu krama yang sangat halus. Untuk lebih detailnya, sekarang anak-anak diperhatikan pada halaman 11. Di situ ada beberapa kata yang masuk dalam tembung ngoko, tembung krama madya, dan tembung krama inggil. Itu hanya contoh beberapa saja ya yang ada di dalam kitab. Sebenarnya masih ada banyak lagi. Diperhatikan ya anak-anak. Nah, ini sudah ustazah artikan. Silahkan anak-anak ditulis seperti yang ada di video ini. Nah, anak-anak tulis artinya di sebelahnya tembung ngoko. Ditulis terjemahannya. Nanti anak-anak akan dibantu ustazah yang ada di kelasnya masing-masing ya. Sekarang ustazah akan mencontohkan basa ngoko lan krama. Yang pertama, ada contoh atau tulodo. Tulodo itu artinya contoh ya anak-anak nggih. Yang pertama yaitu ada contoh, aku durung adus. Nah, itu basa ngoko atau basa kasar. Sedangkan untuk basa kramanya yaitu kula dereng adus. Yang kedua ada contoh ibu durung adus. Nah, itu basa ngoko. Sedangkan basa kramanya kita rubah menjadi ibu dereng siram. Kenapa harus kita ubah menjadi basa krama? Karena kita berbicara terhadap orang yang lebih tua, yaitu kepada ibu. Jadi anak-anak kalau berbicara dengan ibu ketika ditanya, nah harus dijawab menggunakan seperti yang ustazah jelaskan nggih. Kemudian yang nomor 3 ada contoh embah mangan soto.
itu merupakan basa ngoko ketika diubah menjadi Embah Dahar Soto. Kemudian contoh yang terakhir yaitu Bapak tuku majalah. Nah, itu kan kasar ya kata-katanya. Nah, mari kita ubah menjadi kromo inggil, yaitu menjadi Bapak mundut majalah. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai basa ngoko lan kromo. Sekarang anak-anak dibuka halaman 13 ya. Anak-anak kerjakan halaman 13 sampai 14 poin nomor 1 sampai nomor 2. Sekian penjelasan dari Ustazah. Matur nuwun sangat. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.